Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome to English for Academic Purpose class. Today we are going to learn about reading skills, and the topic for today's meeting is main idea. At this slide, you are going to learn about main idea. Main idea of a paragraph is the author's message about the topic. It can be stated or it can be expressed directly or it can be implied. Jadi, main idea atau gagasan utama dari sebuah paragraf adalah pesan dari penulis mengenai topik. Main idea itu bisa tersurat ataupun jelas tertulis, bisa juga tersirat ataupun tidak langsung jelas tertulis dalam paragraf. Nah, di mana kita dapat menemukan main idea? Main idea itu dapat terletak di beberapa tempat. Kalau main idea yang tersurat itu cukup mudah untuk diidentifikasi. Misalnya, ada satu paragraf di bawah ini, ya. OCD sufferers experience worries that are both unreasonable and excessive, and that act as a constant source of internal stress. Fear of dirt and contamination are very common obsessive thought. The obsession with orderliness and symmetry is also common. In other cases, persistent thoughts are centered on doubts, such as whether or not a door is locked or the stuff is turned off. Impulses such as urge to swear in public or to pull a fire alarm are other types of OCD symptoms. In order to be diagnosed with OCD, a sufferer must exhibit obsession and or compulsions that take up a considerable amount of time, at least 1 hour per day. Kalau paragrafnya seperti ini mudah mengidentifikasinya. Main idea yang tersurat itu syaratnya adalah kalimat tersebut, kalimat yang berisi gagasan utama atau main idea itu harus dapat memayungi kalimat-kalimat yang lain yang ada dalam paragraf tersebut. Artinya, kalimat gagasan utama atau main idea harus cukup umum untuk dapat mencakup detail-detail yang tertulis dalam paragraf tersebut. Nah, di sini kita lihat ini mengenai penyakit psikologis ya, namanya obsessive compulsive disorder, itu disingkat jadi OCD. OCD itu mungkin yang kalian sering lihat di film-film itu ya, orang cuci tangan terus orang terlalu takut dengan kuman, atau orang yang suka mengumpat di depan publik tapi sering gitu ya, dalam waktu yang lama, maksudnya berlangsung secara hari ke hari dan minimal 1 jam, itu dia bisa diindikasi terkena OCD. Nah, ini ada di situ tertulis di kalimatnya, ada fear of dirt, contohnya ada obsession with orderliness, obsesi dengan keteraturan, simetri, lalu ada keraguan-raguan, ada keinginan untuk mengumpat tadi, ada juga keinginan untuk mencari perhatian di tempat umum dengan cara menarik alarm kebakaran, seperti itu. Nah, itu mereka semua atau itu semua adalah termasuk pada hal-hal yang dialami atau kegelisahan yang dialami, atau dalam bahasa Inggrisnya worries, yang dialami oleh penderita OCD. Jadi di sini main idea-nya yang mana? Main idea-nya adalah pada kalimat
pertama yang kebetulan dia itu di paragraf ini dia adalah yang tipe tersurat ya, atau tipe yang eksplisit. Nah, kebanyakan paragraf itu adalah paragraf yang eksplisit ya. Seperti ini mayoritas paragraf secara umum seperti ini, tetapi ada juga paragraf yang dia itu eksplisit tapi tidak di depan, tapi di belakang paragraf yang berfungsi sebagai kesimpulan. Nah, contoh yang main idenya ada di bagian akhir atau berfungsi sebagai kesimpulan ini bisa dilihat dalam paragraf ini ya. Saya akan bacakan. It is natural for human being to seek the company of peers around whom to form their life. The formation of these social groups at the beginning of humanity was spontaneous, not imposed. Of course, the process should not be simplified. It took many years and depended on different circumstances, among which are the geographical location, the level of biological development and intelligence. These aspects indicate that the human being is social being. Nah, di situ dijelaskan bahwa adalah sebuah hal alami bahwa seorang manusia itu ingin mencari teman atau kawan atau mitra gitu ya, untuk membentuk hidupnya atau di dalam hidupnya. Nah, pembentukan grup sosial ini terjadi spontan ya. Tentu saja prosesnya itu tidak semudah itu gitu ya, tidak langsung serta-merta terjadi, tetapi butuh proses mungkin bertahun-tahun, tergantung pada kondisi dan situasi dari si manusia itu, dan juga geografisnya, dan juga level perkembangan intelektual dan biologisnya. Sini dari aspek-aspek itu, dari aspek sosial, dari geografi dan lain sebagainya, biologi, intelligence, ini bisa disimpulkan bahwa manusia adalah a social being atau makhluk sosial. Nah, ini adalah tipe paragraf yang dia main idenya berfungsi sebagai kesimpulan. Nah, ini kalau di pelajaran writing di paragraf development ini disebut dengan paragraf yang dia induktif, karena dia dari hal-hal detail lalu ditarik kesimpulan umum seperti itu. Thank you. Oke, sampai saat ini berarti kita sudah belajar ada main idea yang tersurat, yang dia letaknya bisa di bagian depan paragraf. Dia bisa juga berfungsi sebagai kesimpulan atau letaknya di bagian paling belakang. Yang pertama dia paragraf deduktif, kalau yang di belakang dia paragraf induktif. Tapi main idea is not always clearly stated. So there is also a paragraph in which you cannot see clearly which one is the main idea. But sometimes you need to reformulate the idea into your own words so that it will be a clear main idea. Nah, jadi main idea itu terkadang tidak tertulis secara gamblang atau tidak tersurat, tetapi dia bisa juga ada paragraf yang dia main idenya tersirat. Nah,
untuk paragraf yang seperti ini, cara membuat main idea-nya itu seperti apa? Yaitu dengan membaca, memahami isinya dulu, lalu memformulasikan main idea-nya dalam bahasa kalian sendiri. Contohnya, di sini ada sebuah paragraf. To many parents, the infant's crying may be mainly an irritation, especially if it continues for long periods. But crying serves important function for the child as well as for the parents. For the child, crying helps improve lung capacity and the respiratory system. Perhaps more important, the cry serves as a signal of distress. When babies cry, they indicate that they are hungry or in pain, and this is important information for parents. Ya, setelah kita baca, kita bisa tahu bahwa isi paragraf itu adalah tentang bayi menangis, gitu ya. Dari segi orang tua ataupun dari segi bayi itu sendiri. Kalau kita lihat dari awal sampai akhir, itu sebenarnya ada kalimat kedua, yaitu but crying serves important functions for the child as well as for the parents. Nah, ini kalimat yang cukup potensial menjadi main idea karena di belakang itu dijelaskan bahwa menangis itu untuk bayi itu membantu meningkatkan kapasitas paru-paru dan pernafasan. Dan juga yang lebih penting itu menangis berfungsi sebagai sinyal bahaya, mengindikasikan kalau si bayi itu lapar atau merasa sakit, yang merupakan informasi penting bagi orang tua. Nah, ini kalimat kedua ini, tapi kalau kita tulis begitu saja dia tidak cocok karena di situ ada pertentangan but gitu ya. But crying serve important function itu tidak merupakan main idea yang baik. Oleh sebab itu kita harus ubah kata-katanya, kita reinterpretasikan menjadi misalnya the function of crying in infants for parents and baby. Kira-kira seperti itu. Jadi fungsi menangis bagi bayi dan orang tua. Begitu. Terima kasih. Nah, sekarang silahkan kalian coba latihan. Di slide ini ada sebuah paragraf. Silahkan dibaca kira-kira apa main idea yang cocok untuk paragraf ini. Selamat bekerja.